Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan kembali nama saya Wilaga dan di video ini saya akan membantu Anda dan membawa Anda kepada demonstrasi sistem informasi pangan yang mungkin sekarang sedang Anda cari informasinya. Dan nanti supaya lebih seru lagi, ketika Anda tonton rangkaian video ini hingga selesai, maka Anda akan melihat bagaimana ada studi kasus di salah satu klien MWA Training and Consulting, yaitu di Kabupaten Bandung, yang telah membangun sistem informasi pangan dan mungkin mereka punya tujuan yang sama dengan Anda, yaitu bagaimana sistem informasi pangan ini bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan untuk membantu pencapaian target indikator kinerja daerah di instansi Anda di era 4.0 seperti sekarang ini. Dan untuk Anda yang demikian, kami memberikan konsultasi gratis bagaimana membuat sistem informasi pangan daerah seharusnya dibangun. Silakan kunjungi mwastripworks.com untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi, jika Anda ingin mendapatkan konsultasi gratis, bagaimana sistem informasi pangan daerah ini dibangun? Silakan kunjungi mwastripworks.com. Baik, mengapa ini menjadi penting? Karena ketika kami membedah ya, menganalisis sebagian besar klien MW Training and Consulting, RPJMD-nya, di mana cita-cita pemerintah daerah sebagian besar adalah mewujudkan masyarakat sehat. Tentunya mungkin ini juga tercantum pada RPJMD daerah Anda. Dan jika kita kembalikan, apa definisi masyarakat sehat menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, masyarakat yang sehat itu tidak hanya sehat, tapi juga aktif dan produktif. Dan bagaimana cara mencapai tujuan yang mulia itu, yaitu dengan sistem pangan dan gizi. Ya, jika kita ingin mencapai SDM yang sehat, aktif dan produktif, tentunya ada faktor-faktor yang mendorongnya. Yaitu jika kita lihat di sini sesuai publikasi dari Kementerian Pertanian, yaitu SDM yang sehat, aktif dan produktif ini ditunjukkan dengan status pangan dan gizi yang baik, tidak stunting, tidak wasting, tidak obesitas atau masalah gizi lainnya. Dan status pangan dan gizi yang baik ini datang dari pilar ketahanan pangan, dari ketersediaan, keterjangkauan maupun pemanfaatan pangan. Dan spesifik pada video ini, Anda akan menemukan bahwa sistem informasi pangan ini spesifik di pilar keterjangkauan pangan. Mengapa? Karena keterjangkauan pangan ini adalah salah satu faktor pendorong utama bagaimana ketika ada pangan yang tersedia, baik dari produksi dalam negeri atau domestik daerah tertentu, kemudian ada cadangan pangan, kemudian dari ekspor impor, ini bisa diakses oleh masyarakat untuk dimanfaatkan sesuai pola makan yang direkomendasikan, yaitu gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Tentu saja kami punya seri video lain terkait dengan gizi seimbang ini, tapi mari kita fokus pada SIP atau Sistem Informasi Pangan dan Gizi ini. Karena pada pasal 5 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, sistem informasi pangan ini didefinisikan sebagai sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, serta penggunaan informasi tentang pangan dan gizi. Baik, dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berwenang untuk mengadakan SIP ini ya, yaitu jika kita lihat pada undang-undang ini, kita acu lagi, maka satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan. Ini bisa Anda ya, atau misalkan instansi lain seperti Indap. Baik, karena SIP ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, ya. Pemerintah daerah bersama Training and Consulting telah melakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah, kemudian dianalisis, kemudian setelah itu diekspos hasilnya, tapi dengan proses yang panjang. Bayangkan untuk analisis harga misalnya, ini diekspos di bulan November atau Desember untuk menganalisis data dari awal tahun, katakanlah misalkan dari bulan Februari. Nah, sayangnya dengan pola kerja yang panjang seperti ini, yang tidak real time seperti ini, masa krisisnya sudah lewat. Bayangkan ketika ekspos analisis data di bulan November, menghasilkan bahwa ada inflasi harga cabai di bulan Juni karena misalkan adanya Lebaran.
Tapi kita dengan analisis tersebut yang diekspos tidak bisa melakukan apa-apa karena di bulan November sudah lewat masa krisisnya. Pengambilan keputusannya terlalu lambat. Sehingga ini tidak menjadi apa-apa kecuali hanya ekspos, tidak bermanfaat ke masyarakat. Apalagi kemudian analisis ini tidak bisa dibandingkan secara time series sehingga tidak bisa dilakukan forecasting atau perkiraan. Padahal di era sekarang, di era digital, pengumpulan data, analisis, dan saran atau expose ya, ini bisa dilakukan secara IoT, Internet of Things. Apalagi nanti Anda akan saksikan bagaimana sistem informasi pangan yang dibangun kerjasama oleh MUA Training and Consulting dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung ini bisa memberikan intervensi secara langsung dan real time. Sebagai contoh tadi ya, masalahnya adalah ekspos yang terlalu lambat di bulan November, padahal ada masalah di bulan Juni. Nah, ketika sudah dengan SIP digital, maka ketika ada inflasi pada hari tertentu, katakanlah di hari Senin ya, di hari Senin enumerator mengumpulkan data jam 3 pagi di pasar X begitu, dan ketika dibandingkan titik data tersebut dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, ternyata harganya naik. Maka langsung informasi yang penting itu bisa langsung diolah oleh server secara cloud, kemudian dikirimkan ke smartphone pimpinan daerah, misalkan ke Bapak Bupati atau Kepala Dinas Indak atau Kepala UPTD Pasar. Sehingga nanti jam 9 pagi, tank langsung bisa dilakukan operasi pasar. Tentu saja tidak cukup hanya sampai di situ, karena data yang dikumpulkan di server ini bisa dianalisis, bisa kita buat forecasting. Misalkan di tahun-tahun sebelumnya ternyata harga naik di bulan Juni ya, di bulan Juni katakanlah, bagaimana contoh tadi. Maka untuk tahun ke depan maka dilakukan persiapan untuk tidak terjadi lonjakan pasar di bulan Juni tersebut. Misalkan katakanlah dengan mengatur jadwal tanam ataupun dengan perjanjian perdagangan dengan daerah produsen. Dan terutama tentu saja hal yang bermanfaat ini tidak hanya berakhir di lemari buku, tapi menjadi sesuatu yang seru di meeting secara daring maupun luring. Nah, mungkin ini yang kemarin atau saat ini sedang Anda cari informasinya mengenai informasi harga pangan. Anda mendapatkan bahwa harga pangan adalah running text. Bagaimana menampilkan berbagai macam komoditas seperti ini, ada cabai, ada bawang merah, kedelai, bawang putih, hingga merica ini, plus harganya. Dan sudah cukup sampai sini. Sekarang mungkin agak mendingan ya, karena harga ini, running text ini dibawa ke situs, sehingga bisa diakses kapan-kapan, begitu, kapanpun. Tapi ternyata, apakah running text yang dipindahkan ke situs seperti ini bisa mengantarkan Anda untuk mengambil keputusan, baik ketika inflasi maupun deflasi. Atau sekali lagi ini hanya tanda kutip mading ya, hanya majalah dinding yang hanya menampilkan harga tanpa ada keputusan apa-apa. Oleh karena itu, nanti di akhir video ini Anda akan memahami bahwa adanya SIP ini salah satu contoh dari kerjasama MUA Training and Consulting dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung menyusun seperti ini, harga normal, harga tidak stabil, harga dan semacamnya begitu ya. Langsung ada analisisnya, kemudian bisa langsung ada intervensinya di atas standar deviasi yang ditetapkan. Segera ambil kebijakan atau program untuk mengatasinya. Nanti akan kita bahas insya Allah pada rangkaian video berikutnya mengenai satu persatu dari fitur ini yang bisa Anda duplikasi, yang bisa Anda buat di daerah Anda juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya untuk mencapai indikator kinerja instansi Anda. Oke, baik, sampai jumpa pada video berikutnya.